Halo sahabat Yovela Saragi Channel semua. Semoga sehat selalu. Video kali ini kita akan mengupas digitalisasi industri perikanan. Indonesia adalah negara maritim. Sebagai negeri bahari, potensi Indonesia tak perlu diragukan lagi sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia. Meski begitu, perikanan dalam negeri masih memiliki berbagai pekerjaan rumah seperti tata kelola perikanan nasional. Saat ini tata kelola perikanan ditinjau perspektif ekologi ekonomi cenderung kurang sehat antara pemangku kepentingan perikanan, baik dalam perspektif pemerintah maupun pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Memasuki setahun sudah dunia dilanda pandemi tak terkecuali Indonesia. Banyak sektor ekonomi yang terdampak. Masyarakat pun terkena dampaknya. Sektor kelautan dan perikanan juga merasakan betapa pandemi sebagai salah satu faktor yang membuat ekonomi terseok. Digitalisasi perikanan menjadi jembatan untuk mendorong inovasi. Digitalisasi usaha perikanan juga dinilai menjadi instrumen percepatan pemulihan ekonomi perikanan. Apalagi tantangan pembangunan perikanan pada 2021 dan seterusnya adalah menciptakan iklim usaha yang berbasis keterukuran dan keterlacakan traceability, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan melalui inovasi teknologi. Kehadiran perusahaan rintisan, startup perikanan mampu membantu nelayan dan memberikan nilai tambah bagi produk perikanan. Saat ini terdapat lebih dari 700 startup perikanan di Indonesia. Ada 3 program unggulan startup perikanan Indonesia yakni terkait fish market, feed dan food. Inovasi yang dikembangkan para startup ini cukup bervariasi mulai dari akses permodalan melalui crowdfunding, fintech, alat kualitas air dan alat pemberi pakan otomatis yang bisa dikontrol dan monitor secara jarak jauh, Internet of Things, IoT, substitusi tepung ikan, bioteknologi, jasa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, SDM, human resource, pemasaran produk, e-commerce, hingga pasca panen, processing dan logistik. Bycatch adalah masalah umum industri perikanan di seluruh dunia. Banyak pendekatan telah dicoba untuk mencoba dan mengurangi tangkapan sampingan baik untuk alasan konservasi maupun ekonomi. Mulai dari mengubah desain jaring hingga penerapan alat pengenalan video dan atau hidroakustik, sonar. Memang, tangkapan sampingan tetap menjadi masalah global yang signifikan. Masuki gerakan startup dan banyak pendukung mereka yang memiliki sumber daya yang baik. Berasal dari Amerika Serikat, salah satu perusahaan rintisan perikanan paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir adalah SmartCatch. Tujuan perusahaan adalah untuk membantu operator penangkapan ikan menjadi lebih menguntungkan dan pada saat yang sama lebih berkelanjutan dengan memberi mereka lebih banyak visibilitas dan kontrol atas apa yang ada di jaring mereka sebelum ditangkap. Produk pertama perusahaan rintisan ini disebut DigiCatch, yang katanya adalah video HD real-time yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Sistem pencahayaan dan sensor yang memberi Anda mata di dalam jaring Anda dan memungkinkan Anda melihat secara virtual dalam gelap untuk memantau pukat helat, trau Anda. Data dan penglihatan yang diambil dari perangkat yang dioperasikan dari jarak jauh, yang dapat dipasang ke jaring apapun, ditangkap di pusat data dan dapat memungkinkan pengambilan keputusan waktu nyata tentang apakah akan mengangkut tangkapan atau melakukan pelepasan sebelum tangkapan. Dengan demikian, mengurangi jumlah tangkapan sampingan, membantu kepatuhan, dan menawarkan serangkaian data unik untuk membantu analisis dan kinerja bisnis di masa mendatang. Ada beberapa perusahaan rintisan dan penemu yang berusaha memberikan solusi untuk tantangan tangkapan sampingan. Mengharapkan inovasi yang jauh lebih besar di bidang ini. Misalnya, contoh lain yang muncul pada tahun 2016 dari Google's Impact Challenge edisi Australia adalah FishFest. Ide dari Denatur Konservansi, FishFest akan dikembangkan oleh perusahaan Swedia, Refine Technologies dan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk, seperti yang dikatakan, mengotomatiskan pengumpulan di laut informasi tentang spesies dan jumlah ikan yang ditangkap, dan menggunakan data ini untuk menginformasikan keputusan manajemen. Langkah pertama adalah uji coba teknologi perikanan kakap dan kerapu laut dalam di Indonesia. Sahabat Yovela Saragi, inovasi yang kedua adalah hackathon. Hackathon sekarang menjadi fitur reguler di kota-kota dan organisasi di seluruh dunia. Tujuan mereka bervariasi dan tingkat keberhasilan sangat berbeda.
Namun, pada intinya, hackathon adalah tentang menyatukan orang untuk mencoba dan menggunakan teknologi untuk memecahkan tantangan yang dinominasikan, seringkali dalam satu hari atau akhir pekan, dan seringkali untuk hadiah termasuk pendanaan awal untuk startup. Australia, seperti negara lain, memiliki banyak contohnya termasuk GoFact, PolicyHack, Hackfood, dan AgriHack. Fishhackathon lahir dari Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2015 dan sekarang diselenggarakan setiap tahun di 43 kota, kemungkinan akan lebih banyak lagi pada tahun 2017. Ini termasuk Sydney di University of New South Wales pada bulan April tahun ini dan didukung oleh AFMA. Pemenang Hackathon Sydney, Violet Finder, menerima $2.000. Departemen Perikanan WA berpartisipasi dalam iterasi Perth dari GoFact pada tahun 2016 menawarkan hadiah dan membuka datanya tentang hiu. Pada tahun 2014 WWF mengadakan hackathon yang disebut kompetisi Smart Gear yang bertujuan untuk mengatasi masalah perikanan melalui teknologi. Ini menawarkan penghargaan $30.000 kepada tim pemenang, yang merupakan kelompok Norwegia yang mengembangkan meriam udara yang menembakkan tabung sampel 40-50 meter dari kapal dan ke dalam jaring untuk mengumpulkan sampel ikan untuk menentukan spesies apa yang ada, dan menghindari tangkapan sampingan. Inovasi ketiga yakni fish traceability. Konsumen di banyak negara ingin tahu dari mana makanan mereka berasal. Mereka ingin dapat melacak asal-usulnya dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang mereka makan. Dalam keragaman kontemporer dan terkadang sifat global dari rantai pasokan makanan yang memungkinkan hal ini telah terbukti menjadi tantangan. Namun, banyak perusahaan rintisan sekarang mencoba menerapkan teknologi dan pendekatan digital untuk membantu konsumen, produsen, dan ekosistem pangan lainnya mendapatkan informasi. Ini termasuk perikanan. Beberapa contoh pendekatan baru untuk ketertelusuran meliputi: Tisfish adalah perusahaan rintisan Kanada yang menyediakan platform untuk menghubungkan pemanen ikan dan konsumen akhir produk. Singkatnya, setelah ditangkap, pemanen dapat menandai ikan mereka dengan kode unik dan memasukkan informasi ke dalam sistem Tisfish. Peserta rantai pasokan juga dapat menambahkan informasi mereka sendiri sebelum konsumen akhir menerima produk dan dapat secara efektif melacak kisah ikan mereka kembali ke asal-usulnya. Pemanen juga dapat melacak di mana produk mereka dikonsumsi. Salty Eagle Seafood mirip dengan Tisfish tetapi berbasis di AS dan menawarkan situs belanja sendiri. Verific 8 adalah perusahaan rintisan yang berbasis di Thailand yang menyediakan layanan pengambilan data, verifikasi, dan analisis untuk operator akuakultur dan rantai pasokan mereka. Baik data manual maupun otomatis, mesin ke mesin, dapat dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi. Keberlanjutan dalam penangkapan dan ketertelusuran asal ikan menjadi bagian yang perlu diinformasikan, seperti yang dikembangkan Asosiasi Perikanan Pol dan Line dan Handland Indonesia, AP2HI. Traceability ini telah menjadi prioritas bagi anggota AP2HI. Melalui program Feed Fishery Information and Traceability, atau Informasi dan Keterlacakan Perikanan. Program ini digabungkan dengan FIP, Fishery Improvement Project, atau Program Pengembangan Perikanan dan PVR, Proactive Vessel Registry, atau pendaftaran kapal secara proaktif. Yang kelima, kompetisi pitch. Seperti hackathon, kompetisi pitch sekarang menjadi acara pokok di kalender tahunan, terutama di dunia teknologi baru dan mereka yang ingin berinvestasi di masa depan mereka. Bisa dibilang salah satu kompetisi pitch terkait perikanan yang paling relevan adalah Fish2 mulai tahun 2013. Fish2 merupakan kompetisi untuk startup dan perusahaan kecil yang memiliki solusi berbasis teknologi yang mengejar praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Para peserta kompetisi menyampaikan ide-ide mereka kepada panel juri yang mencakup calon investor. Jadi selain kompetisi untuk startup, ini juga merupakan saluran bagi investor. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya forum di dunia yang secara eksklusif melayani mereka yang ingin menerapkan teknologi untuk memecahkan masalah perikanan. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa kompetisi 2017 akan mencakup jalur khusus untuk perusahaan rintisan perikanan Pasifik. McKinsey Global Institute dalam publikasinya tahun 2012, The Archipelago Economy, Unleashing Indonesia's Potential, memproyeksikan Indonesia bisa menjadi perekonomian terbesar ke-7 dunia pada 2030 setelah China, AS, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Hasil riset ini tentunya menjadi kabar gembira sekaligus semangat dalam menggalakkan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan.
Apresiasi dan dukungan kepada pemerintah harus terus digelorakan di mana negara telah memiliki komitmen untuk memperkuat kelembagaan dan pembiayaan di sektor perikanan. Dalam mewujudkan komitmen tersebut diharapkan pemerintah bisa mengusung konsep pentahelik yaitu sebuah konsep pembangunan atau pengembangan sebuah sektor ekonomi yang melibatkan berbagai stakeholder. Hal ini tentunya menjadi harapan bahwa negara mampu memanfaatkan peluang emas, sektor kelautan dan perikanan. Akhir kata, terima kasih telah mampir di channel Yovela Saragih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share.